Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Temen ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih sangat berbincangkan, yaitu masih terkait isu tentang reshuffle yang kencang berhembus, dan kemungkinan wacana yang berkembang adalah akan melakukan dalam tanda kutip pembersihan Partai Nasdem dari koalisi istana. Dan kemungkinan memang sudah tidak efektif lagi dengan masa pemerintahan Jokowi yang tinggal kurang lebih setahun, setahun 2 tahun, yang itu memang tidak efektif dan lebih menguntungkan bagi Nasdem untuk mempersiapkan masa depan partai dengan segera mendeklarasikan Anies dengan menduetkan dengan calon yang mempunyai prospek untuk merengkuh suara yang signifikan. Ini sesuai dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Mulai berani lawan Jokowi, sinyal Nasdem diam-diam sudah duetkan Anies. Mereka telah sepakat ... Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Faisal Assegaf menyoroti bagaimana wacana pembersihan Partai Nasdem dari kabinet semakin santer, apalagi setelah sinyal reshuffle dari Joko Widodo. Jokowi tak hanya itu, dirinya melihat ada kecenderungan dari partai besutan Surya Paloh tersebut yang berusaha bertahan dalam kabinet jelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal tersebut demi bisa melanjutkan lakon pembenturan Jokowi dengan Anies Baswedan. Faisal mengatakan lakon tersebut terbukti sukses dalam menyulitkan langkah dari Ganjar Pranowo yang jadi saingan berat mantan Menteri Pendidikan itu. Nasdem bertempur di lingkaran kekuasaan dengan mempertahankan 3 menterinya, sembari merangkul PKS dan Demokrat untuk menggalang dukungan rakyat pada Anies dan Agus melalui isu perubahan, jelas Faisal melalui cuitan di Twitter Senin 2 Januari 2023. Mengapa Anies Agus? Kedua sosok sudah disepakati PKS, Nasdem, dan Demokrat. Sejauh ini tidak ada perubahan, peran JK dan SBY sudah deal dan final, terangnya. Partai Umat yang dipimpin Amin Rais juga, kata dia, berpotensi mengusung Anies AHY. Pada bagian itu tugas Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Yusuf Kala untuk melobi. Di luar soliditas perubahan yang terus bergerak, Ganjar kebanjiran hujatan. Selain dinilai mengganggu PDIP, di sisi lain terjebak banjir beneran, Sementara Ganjar yang dijegal Prabowo Subianto dan Puan Maharani beda lagi. Mereka berdua dilematis. Yang diuntungkan adalah Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Nasib sama dialami Golkar, PAN, P3, dan PKB. Kata Faisal, arah mereka saat ini kurang jelas. Sementara Prabowo dan Puan gamang. Deal politik nasi goreng terlanjur hangus sebelum disajikan. Kalaupun dipaksakan berpasangan, istana terlanjur pro Ganjar, imbuhnya. Riwal itu bikin kubu Gerindra dan PDIP kucing-kucingan, tak beda dengan Golkar, PAN, dan P3 dan PKB yang kini hilang jalan. Makin seru pungkasnya. Iya sobat sekalian, itu perkembangan yang semakin panas dari hari ke hari. Mungkin tidak hari ke hari, tapi mungkin menit per menit, komunikasi yang dilakukan oleh koalisi perubahan untuk mempertegas dan mempersolid langkah koalisi perubahan tersebut untuk masa depan masing-masing partai dan juga keinginan dari koalisi partai politik tersebut. Dan memang suka atau tidak suka meskipun ini masih isu yang berkembang, tetapi kemungkinan meskipun kerugian yang dialami akan sangat besar dengan melakukan reshuffle dan mendepak seluruh partai ataupun menteri dalam partai Nasdem ini. Tentu saja ini tidak akan memberikan efek apa-apa dengan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi yang kurang lebih tidak penuh 2 tahun. Kurang waktu efektif itu sampai setahun ini saja. Mengingat pendaftaran presiden itu akan dilakukan November 2023, otomatis setiap partai dan juga kuota umumnya sudah siap-siap ancang-ancang untuk mempersiapkan bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres dan sekaligus bagaimana strategi di daerah-daerah untuk merengkuh suara untuk partainya masing-masing. Dan memang ada kerugian yang memang kemungkinan akan didapat oleh pemerintahan Presiden Jokowi tetapi
kemungkinan sudah ada hitung-hitungan yang untuk meredam kekurangan itu, yaitu ketika mendepak menteri dari Nasdem. Hal-hal yang dikhawatirkan adalah tentu saja oligarki, yaitu dari Surya Paloh yang sebagai kapitalis media pasti akan mengganggu kinerja Presiden Jokowi di sisa masa jabatan 2 tahun ini ya, diganggu dengan isu atau menjelekkan atau mendiskreditkan atau mengangkat permasalahan-permasalahan dari masyarakat yang diangkat untuk lebih menegaskan bahwasanya pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak baik-baik saja. Nah, misalnya untuk mengangkat isu yang sekarang lagi panas, yaitu isu tentang Perpu Cipta Kerja yang memang itu terlihat sangat senyap ya, terlihat sangat senyap disampaikan dan juga diajukan ya, dan tentu saja sontak menimbulkan banyak sekali kontroversi, termasuk yang berkepentingan dalam ini yang paling banyak adalah kaum buruh. Kaum buruh sekarang ini sudah kelonjotan ya, melihat bagaimana isi dari lampiran bahkan dari salinan yang dibaca itu banyak sekali ya merugikan, bahkan lebih parah lagi dari undang-undang Omnibus Law itu sendiri. Yang paling ringkas tentang undang-undang Perpu Ciptaker adalah tentu saja bagaimana upah minimum yang sempat dikeluhkan masih ditentukan oleh gubernur, dan juga persoalan ya seputar tentang cuti gitu ya. Cuti bersama ini ya meskipun sepele, ketika libur itu hanya hari libur cuma sehari, kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggunakan sisa waktu itu untuk bekerja ya. Nah, ini kemungkinan akan diangkat untuk oleh Surya Paloh kalau jadi partainya benar-benar dibersihkan dari koalisi untuk menyerang ya istana dan melegitimasi bahwasanya kesalahan dari Presiden dan Perpu itu perlu dikapitalisasi. Nah, memang kedepannya akan sangat panas ya, mengingat waktu itu tidak akan terasa, untuk waktu tinggal sebulan 2 bulan sampai tiba nanti pada saat pendaftaran Pilpres dan Capres dan Cawapres. Dan ini masih ada tarik menarik ya, tetapi sudah ada titik jelas ya siapa yang akan yang akan diduetkan Anies ya, tergantung tentu saja ini tergantung juga para pemilik modal yang membiayai pemilu dan juga kampanye ya Koalisi Perubahan dengan menduetkan Anies dan cawapresnya. Nah, memang kemungkinan yang paling moncer ya, meskipun ini masih belum dideklarasikan secara resmi ya, kira-kira akan dideklarasikan Februari ya. Jadi memang Januari ini tidak ada pendeklarasian ya, kemungkinan akan Februari, yaitu menduetkan Anies dengan AHY. Nah, ini memang santer terdengar dengan deal dari PKS yang kemungkinan pasti akan bertanya ya, ketika PKS itu menjadi bagian dari Koalisi Perubahan apa yang didapat gitu ya. Dan tentu saja ini akan menjadi deal untuk memberikan keuntungan bagi PKS nanti ya, setelah benar-benar koalisi ini bisa memenangkan konsultasi dengan tentu saja komposisi kabinet yang nanti akan dibagi-bagi setelah nanti itu sukses dalam Pilpres ataupun kontestasi Pilpres. Nah, memang apa yang saat ini terjadi memang seru ya. Di satu sisi lawan politik Anies yang merupakan lawan berat, yaitu tentu saja Ganjar, ternyata ada ganjalan ya dengan adanya salah langkah atau terpleset dengan melakukan aksi yang tidak perlu. Dan ini juga hasil temuan dari netizen tentang gaduh soal Basnas ya, dana Basnas yang ternyata diberikan ya kepada kader PDIP. Nah, ini tentu saja permasalahan ya. Di satu sisi Ganjar sekarang yang dalam proses untuk mendapatkan restu dari Megawati untuk deklarasi sebagai capres. Di satu sisi ternyata ada
blunder yang dilakukan oleh Ganjar dengan politik yang dalam tanda kutip pencitraan yang coba dalam tanda kutip untuk menyokok Megawati, yang itu sudah dibahas oleh Rocky Gerung bahwasanya Megawati tidak terima dengan sokok-sokok seperti itu ya dalam tanda kutip. Dalam acara jelang ulang tahun PDIP ke-50 dengan memberikan dana ataupun bantuan 20 juta untuk pemugaran rumah ya, yang itu jumlahnya 50-an, itu kan lumayan ya, hampir 20-an miliar ya. Sedangkan kita ketahui memang ada bantahan-bantahan tersebut ya, misalnya sisa dari pemugaran itu akan dibiayai secara pribadi oleh Ganjar. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, dan ini memang salah langkah ataupun terpleset yang dilakukan oleh Ganjar harus benar-benar diperbaiki dengan kembali lagi menjadi anak yang baik. Dengan apa ya, minimal ya, kalau kita melihat kiprah yang dilakukan oleh Anies tidak banyak membuat berita yang sensasional seperti itu gitu ya. Kalau kita melihat faktor Anies yang tidak sering membuat kontroversi, ini menjadi daya tarik dan juga nilai tambah dari Anies ya, termasuk juga kebiasaan Anies yang tidak banyak omong dan lebih banyak melakukan aksi nyata dengan melakukan safari dan kunjungan safari politik untuk melakukan sosialisasi. Ini ya bisa patut ditiru kalau Ganjar ingin benar-benar ya mengembalikan citranya lagi dengan berbagai macam problem belakangan ini yang dialami Ganjar. Misalnya apa yang tadi, gaduh Basnas. Yang kedua adalah tentang banjir di Semarang yang itu ya ngeri-ngeri sedap ya, tentang statementnya yang hanya ya, kalau nggak salah ya, statementnya itu yang hanya itu kenangan, tetapi sudah dibantah oleh netizen bahwasanya itu memang banjir gitu ya, meskipun sekarang sudah surut ya. Tetapi dua masalah ini ya kalau tidak hati-hati akan memberikan citra buruk kepada Ganjar yang saat ini memang benar-benar menjadi lawan politik berat ya, Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres. Nah memang kedepannya ya Nasdem akan bergerak gitu ya, menjadi partai yang akan dibersihkan dari koalisi istana atau tidak, itu tidak mempunyai pengaruh karena dengan sisa waktu yang sangat minim ya, dan tidak efektif lagi kalau tetap terus-menerus gabung di koalisi istana ya, justru akan mengurangi fokus yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Keuntungan yang bisa diambil dan direngkuh oleh Nasdem saat ini tentu saja fokus untuk memenangkan kontestasi Pilpres yang dengan menentukan ya, dan juga konsolidasi ya dan soliditas antara koalisi perubahan, yaitu dengan Demokrat dan PKS. Nah memang dalam hal ini koalisi perubahan mendapatkan dukungan yang real ya, tentu saja dari JK dan SBY. Mereka sudah malang melintang di dunia politik dan mempunyai ya kapabilitas ya untuk meraih ya dan juga meyakinkan ya para pendukung SBY dahulu, yang memang kalau kita melihat Pilpres pada masa SBY mempunyai banyak kemewahan ya pada saat itu ya, memenangkan suara yang signifikan. Bahkan para penghemat mengatakan SBY disandingkan dengan tiang listrik itu juga pasti akan menang, dan alhasil ya SBY dengan suara signifikan mendapatkan suara 60%, yang itu tidak pernah didapatkan oleh calon presiden setelahnya, yaitu bahkan oleh Presiden Jokowi. Nah dengan prestasi SBY dan malang melintangnya JK yang ini sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa ya, ini juga akan bisa menjadi modal untuk menggandeng orang yang sama-sama mempunyai potensi untuk meraih ya suara signifikan, yaitu dari Partai Umat yang besutan Amin Rais, yang ini tentu saja akan menjadi batu ganjalan dari istana yang saat ini memang masih berkutat dengan ya satu sisi ya
benar-benar ngebat untuk menjagokan dan mendeklarasikan Ganjar, di satu sisi Presiden Jokowi harus berhati-hati bahwasanya Ganjar itu ya kembali lagi masih petugas partai seperti Presiden Jokowi yang harus benar-benar tidak mendapatkan izin ya untuk nyapres ya, tentu saja dari Megawati. Nah, sementara kalau kita melihat di satu sisi ya, kalau tidak memanfaatkan momentum dengan baik, bisa saja Ganjar suaranya akan tergerus. Belum dideklarasikan ya, bahkan akan mau bertarung ya, suaranya buru-buru tergerus oleh pertama ya, suara signifikan dari Anies yang terus-menerus moncer, itu juga didapat dari bagaimana kebijakan pemerintah yang sangat tidak pro rakyat, yang kemungkinan akan manifestasinya dengan dukungan naiknya dukungan kepada Anies gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu ya mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, salah satu perlawanan rakyat adalah dukungan ya yang akan naik dan signifikan ya terus-menerus kepada Anies yang merupakan antitesis Presiden Jokowi. Nah, sementara untuk Prabowo dan Puan ya kita ketahui masih gamang ya. Apakah deal-deal politik nasi goreng ini akan dipakai lagi, mengingat ini kalau terlalu lama digoreng maka akan hangus juga gitu ya. Dan yang terjadi adalah kerugian bagi PDIP itu sendiri, yang pertama ya sudah mempunyai sebenarnya kemewahan untuk golden ticket untuk mengusung tanpa melakukan koalisi. Yang kedua, kerugiannya tentu saja belum ada kepastian dan juga kepastian untuk menang ya kalau mencalonkan yang saat ini digandang-gandang, yaitu Prabowo dengan Puan, ataupun kembali lagi ya Megawati harus mengakui dan tidak mempunyai pilihan untuk menyalonkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP, dan kemungkinan juga akan dideklarasikan oleh KIP. Jadi kedepannya makin seru ya, koalisi perubahan kemudian juga koalisi-koalisi yang lain untuk kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.